Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sheila Agustin. Saya dari Prodi Pendidikan Agama Islam semester 2. Di sini saya akan memaparkan beberapa hadis mengenai tugas hadis. Hadis yang pertama tentang iman. Rasa malu sebagian dari iman. Hadis Ibnu Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marra ala rajulin minal ansari wa huwa ya'idu akhahu fil haya. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam da'hu fa innal haya minal iman. Akhrijul Bukhari Kitabul Iman babul haya minal iman. Ibnu Umar radhiyallahu an berkata bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melewati atau melihat seorang lelaki dari kaum Ansor yang sedang menasihati saudaranya karena malu. Maka Nabi Muhammad SAW bersabda, biarkanlah ia, karena sesungguhnya malu itu sebagian dari iman. Hadis yang kedua adalah realisasi iman dalam kehidupan sosial. Cinta sesama muslim sebagian dari iman. An Unsin radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Rawahul Bukhari wa Muslim wa Ahmad Nasai. Diriwayatkan dari Anas radhiyallahu an bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah sempurna iman seseorang di antara kamu sehingga ia mencintai saudaranya sebagaimana mencintai dirinya sendiri. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, Ahmad dan Nasai. Dari hadis tersebut menerangkan perlunya setiap muslim untuk memupuk rasa kasih sayang antar sesama. Sikap kasih sayang itu dapat terwujud dalam bentuk tolong-menolong, saling menghargai antar sesama. Apabila ada keluarga kita yang kesusahan, maka kita perlu membantu. Baik, hadis yang ketiga tentang persaudaraan, konsep persaudaraan sesama muslim. Hadis Abi Musa anin Nabi qala innal mu'minu lil mu'min kal bunyan yashuddu ba'duhu ba'dha wa shabbaka asabi'ah. Yang artinya Abu Musa radhiyallahu an berkata, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, seseorang mukmin terhadap sesama mukmin bagaikan satu bangunan yang setengahnya menguatkan setengahnya. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menggaramkan jari-jarinya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Dalam hadis tersebut, apa yang disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW adalah sebagai suatu tamsil atau perumpamaan yang kandungannya adalah menganjurkan dengan sekeras-kerasnya seorang mukmin itu selalu memberikan pertolongan kepada sesama mukminnya, baik pertolongan apapun sifatnya, asal bukan yang ditujukan untuk suatu kemungkaran. Ini adalah suatu perintah yang dikokohkan, yang tidak boleh tidak pasti dilaksanakan, berarti ini hukumnya wajib ya. Baik. Hadis makalah yang keempat, ikhlas beramal. Niat atau motivasi beramal. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kana hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Wa man kana hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'ati yatazawwajuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Yang artinya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya tiap amal perbuatan tergantung niatnya, dan yang dianggap bagi tiap orang adalah apa yang ia niatkan. Maka siapa yang hijrah karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya diterima oleh Allah dan Rasulnya. Sedangkan siapa yang hijrah karena mengejar dunia agar memperolehnya, atau karena perempuan agar ia mengawininya, maka hijrahnya terhenti pada apa yang dia hijrahkan kepadanya. Makalah selanjutnya, tingkah laku terpuji.
Wa an Abdullah Umar bin Asi radhiyallahu anhum qala lam yakun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hisyan wala mutafahishan wa kana yaqulu anna min khiyarikum ahsanukum akhlaqo. Artinya dari Abdullah bin bin Al-As radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Rasulullah bukanlah orang yang buruk akhlaknya dan bukan pula orang yang suka melakukan perbuatan keji. Beliau bersabda, sesungguhnya orang yang paling baik di antaramu adalah orang yang paling baik akhlaknya. Hadis riwayat Bukhari. Dalam penjelasannya adalah Rasulullah adalah figur menjadi uswatun hasanah atau panutan orang-orang yang beriman. Akhlak dan perangainya yang menjadi suri tauladan bagi semua manusia di muka bumi ini. Beliau memiliki akhlak yang paling mulia dan merupakan implementasi syariah dan adab-adab yang ada di dalam Al-Quran. Makalah selanjutnya, perilaku tercela, ghibah dan buton. Wa an Uqbah bin Amir radhiyallahu an qala qultu ya Rasulullah man najatu qala umsik 'alaika lisanaka wal yasa'ka baituka wa biki 'ala khatinatika. Yang artinya, dari Uqbah bin Am radhiyallahu an, ia berkata, aku pernah bertanya, wahai Rasulullah, apakah keselamatan itu? Beliau menjawab, jagalah lidahmu, betahlah kamu di rumah untuk beribadah dan tangisilah kesalahan-kesalahanmu. Hadis At-Tirmidzi. Dia berkata hasan dan berarti baik-baik. Ghibah artinya mengatakan sesuatu tentang seseorang yang orang itu sendiri tidak senang kalau keadaannya diceritakan atau diketahui orang lain. Dari hadis tersebut dapat diketahui bahwa ghibah biasanya disebutkan dengan menggunjing atau membuka celah seseorang di hadapan umum, dengan kata lain membongkar rahasia orang di hadapan umum atau masyarakat, baik lingkungan keluarga, pasar, di tempat kerja, sekolah, dan lain-lainnya. Makalah selanjutnya, larangan menimbun dan monopoli. Dasar hukum menimbun dan monopoli. Larangan menimbun. Yang pertama, hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dari Sa'id Musayyib, beliau menceritakan hadis bahwasanya Na'mar berkata, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa menimbun maka ia telah berbuat dosa. Dan lafaz lain Nabi bersabda, tidak seorang menimbun kecuali dia berdosa. Ma'qil Ibnu Yasar berkata, hadis yang kedua, artinya, setiap penyimpanan atau penahanan yang sekiranya bisa menyulitkan manusia maka dikatakan sebagai ikhtiar. Yang ketiga, Rasulullah SAW bersabda yang berbunyi, artinya, barang siapa yang menaikkan harga barang kepada muslimin, Allah berhak menempatkan mereka di suatu tempat yang luas di dalam neraka pada hari kiamat kelak. Hadis riwayat Ahmad, Muslim dan Abu Daud Al-Mutaqo 11.353. Yang keempat, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, artinya siapa yang melakukan penimbunan barang dengan tujuan merusak harga pasar sehingga harga naik secara tajam, maka ia telah berbuat salah. Hadis riwayat Ahmad Al-Muntaqam. Larangan menimbun ini adalah tindakan mendatangkan gangguan sosial. Bahaya timbul dari penahanan komoditi karena kebutuhan manusia bukan hanya kepada makanan, tetapi juga minuman, pakaian, perumahan, pendidikan, pengobatan, transportasi, dan lain sebagainya. Makalah selanjutnya, etos kerja, pekerjaan yang paling baik. An Rifa'at ibn Rafi'in innan Nabiy sallallahu alaihi wasallam su'ila ayyul kasab utyabu qala amal rajuli biyadihi wa kullu bay'in mabrur. An Rifa'at ibn Rafi'in anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam su'ila ayyul kasab utyab qala
amalar rajuli biyadihi wa kullu bayyin mabrurun. Rawahul Bazzar wasahahul Hakim. Rif'ah bin Rafi'i berkata bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya, apa mata pencaharian yang paling baik? Nabi menjawab, seseorang bekerja dengan tangannya dan tiap-tiap jual beli yang bersih. Diriwayatkan oleh Bazzar, dikisahkan oleh Hakim. Islam senantiasa mengajarkan kepada umatnya agar berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Tidak dibenarkan seseorang muslim berpangku tangan saja atau berdoa mengharapkan rezeki datang dari langit tanpa menginginkannya dengan usaha.